Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Made Sridevi Setiawati, NIM 180211041 dari kelas A3B Farmasi Klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai peluang usaha di bidang farmasi. Adapun table of content yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama membahas mengenai peluang usaha budidaya tanaman obat, pemasaran simplisia, pengembangan obat tradisional, makanan, dan kosmetik. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai peluang usaha. Peluang dalam bahasa Inggrisnya yakni opportunity, yang berarti sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian. Jadi, peluang usaha merupakan sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai sebuah usaha. Baik, untuk peluang usaha pertama yakni usaha budidaya tanaman obat. Salah satu peluang usaha di bidang usaha budidaya tanaman obat yakni budidaya tanaman kunyit. Di masa pandemi seperti saat ini, tanaman obat sangat diperlukan untuk meningkatkan sistem imun, sehingga dapat menurunkan risiko terserangnya suatu penyakit. Kunyit atau Curcuma longa-L merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat mencegah maupun mengobati suatu penyakit. Adapun hal yang membuat kunyit cocok dijadikan sebagai peluang usaha yakni yang pertama, kunyit memiliki kandungan yang dapat meningkatkan imun tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kandungan tersebut antara lain kurkumin. Yang kedua, cara budidaya tanaman kunyit sangatlah mudah, tidak memerlukan teknik-teknik tertentu. Yang ketiga, dapat dijual baik berupa hasil panen maupun dalam bentuk bibitnya, sehingga nantinya konsumen dapat menanam di pekarangan rumah. Adapun hambatan atau masalah yang kemungkinan akan kita temui. Yang pertama, banyaknya pesaing. Meningkatnya peminat kunyit terutama untuk kesehatan menyebabkan banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama dengan mutu yang tidak kalah baik. Solusinya, yakni dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pesaing dan produk kita sendiri. Kemudian, kemas produk semenarik mungkin, serta buatlah promosi-promosi yang dapat menarik konsumen. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menjadi dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Terlalu sering hujan maupun terlalu panjangnya kemarau dapat menyebabkan tumbuhan yang kita tanam menjadi terganggu sampai dapat menyebabkan layu serta mati. Peluang usaha yang kedua ada pemasaran simplisia. Simplisia merupakan bahan dasar dari jamu atau obat-obatan yang dihasilkan dari tanaman obat yang dibudidayakan atau yang telah mengalami proses pengeringan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan simplisia sebagai bahan pembuatan jamu dan obat-obatan meningkat pesat dengan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Simplisia memiliki umur simpan yang cukup lama sehingga tidak mudah busuk, banyak digunakan oleh sekolah-sekolah farmasi ataupun kimia, diminati oleh pecinta herbal. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan simplisia menjadi suatu peluang usaha yang menjanjikan. Dalam pemasaran, terdapat marketing mix. Nah, marketing mix ini terdiri dari 7P. 7P tersebut antara lain product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Produk yang ditawarkan kepada konsumen harus memiliki mutu yang baik seperti contohnya simplisia. Harus memiliki kadar kekeringan yang cukup baik yang nantinya simplisia tidak mudah berjamur maupun rusak. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan hendaknya harus sesuai dengan simplisia, tidak terlalu mahal maupun tidak terlalu murah. Yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi usaha hendaknya strategis, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat ada promosi.
Promosi dilakukan untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk Simplicia yang kita jual. Promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media maupun media lainnya, yang dimana sebagian besar masyarakat lebih aktif dengan sosial media sehari-hari. Yang kelima, ada people atau orang. People dalam hal ini yakni sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja hendaknya dipilih berdasarkan kualitas yang baik, yakni antara lain cerdas, kreatif, inovatif, bekerja keras, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. P yang keenam ada proses, di mana proses dalam memproduksi Simplicia merupakan suatu aspek yang wajib diperhatikan. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan hingga akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. P yang ketujuh ada physical evidence. Aspek ini dapat diartikan sebagai tampilan fisik, suatu usaha yang meliputi bagaimana sih tampilan suatu usaha, tampilan produk, tampilan para pelayannya, dan tampilan pendukung seperti desainnya. Selanjutnya, adapun kemungkinan masalah atau hambatan yang akan kita hadapi. Pertama ada pesaing. Meningkatnya pesaing atau peminat konsumen akan Simplicia, meningkatnya pula produsen-produsen di luar sana yang sama memproduksi Simplicia. Sehingga diperlukan stabilitas dalam kualitas produk dan mutu suatu produk, pengemasan, serta promosi yang menarik. Cuaca. Proses pengeringan yang baik memerlukan sinar matahari yang cukup. Cuaca tidak stabil menyebabkan Simplicia dijemur memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kekeringan yang diinginkan. Jika Simplicia dikeringkan dengan cara yang tidak baik, dapat menyebabkan Simplicia tersebut mudah busuk. Peluang usaha yang ketiga yakni pengembangan obat tradisional. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional Indonesia atau obat asli Indonesia yang lebih dikenal dengan jamu merupakan campuran obat herbal, yaitu obat yang berasal dari tanaman. Jamu dapat menjadi peluang usaha terutama di masa pandemi saat ini. Jamu menjadi salah satu hal yang sangat viral semenjak pandemi COVID-19 dan banyak diminati masyarakat. Adapun kemungkinan tantangan produksi saat melakukan produksi jamu ini, pertama, tidak semua orang suka mengkonsumsi jamu, terutama anak-anak. Kenapa? Karena rasa jamu yang cenderung tidak enak atau pahit menjadi alasan mereka tidak suka mengkonsumsi jamu. Nah, hal tersebutlah menjadi tantangan bagi produsen dalam memproduksi jamu. Salah satu solusinya yakni dengan memberikan perasa alami seperti madu maupun gula batu sesuai takaran. Yang kedua ada banyaknya pesaing, di mana pesaing untuk mengatasi agar produk jamu yang diproduksi tidak kalah saing dengan produk lainnya, yakni dengan mengembangkan produk jamu kita. Pengembangan jamu dapat dilakukan dengan memperbanyak varian rasa jamu, sehingga konsumen tidak monoton dengan rasa yang itu-itu saja. Yang ketiga, tidak mengandung pengawet sehingga jamu cepat basi. Produk yang sehat merupakan produk yang bebas dari bahan pewarna, pemanis, dan pengawet. Oleh karena itu, untuk mengakalinya dengan menggunakan sistem PO atau purchase order, sehingga nantinya orang yang ingin membeli jamu harus ikut PO terlebih dahulu, dan produsen jamu akan memproduksi jamu sesuai dengan jumlah PO yang ada. Peluang yang selanjutnya ada makanan. Peluang usaha dalam bidang makanan salah satunya yaitu usaha keripik buah dan sayur.
Keunggulan usaha ini, yang pertama, produk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang diet karena tidak mengandung lemak tinggi. Kandungan vitamin dalam buah dan sayur tidak akan hilang ketika diolah. Nah, tujuan dari pengeringan ini untuk memperpanjang masa simpan karena tidak mengandung pengawet. Sehingga pada saat pendistribusian produk tidak akan mudah rusak maupun busuk. Nah, adapun tantangan produksi dalam memproduksi produk ini adanya banyak pesaing serta jumlah produk buah dan sayur yang kadang harus menunggu musim panen. Untuk membedakan produk yang kita buat agar tidak kalah saing dengan produk lainnya, yakni dengan membuat variasi buah dan sayur sehingga konsumen tidak akan bosan dengan rasa yang monoton. Dapat dilihat pada layar, itu merupakan contoh gambar produk buah dan sayur kering. Peluang usaha selanjutnya yang terakhir yakni kosmetik. Kecantikan rambut pada wanita merupakan salah satu faktor pendukung yang menunjang kecantikan secara keseluruhan. Untuk memiliki rambut yang sehat, dibutuhkan perawatan yang sesuai dengan kondisi rambut. Perawatan yang dilakukan secara tradisional atau natural treatment dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berkhasiat. Salah satu bahan tradisional itu yakni biji pepaya. Kandungan biji pepaya yakni glukosid, karisin, dan karpain yang dapat menghitamkan rambut yang beruban. Keunggulan dari produk yang berasal dari biji pepaya yakni belum banyak beredar di pasaran mengenai produk penghitam rambut dengan bahan alami, tidak menimbulkan bau yang menyengat, lebih rendah risiko alerginya, tidak ada reaksi efek samping yang ditimbulkan, dan mudah diaplikasikan pada rambut. Tantangannya, jumlah biji pepaya yang cukup sulit dikumpulkan jika tidak pada musimnya, dan diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai aktivitas biji pepaya sebagai penghitam rambut. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan, adapun kesimpulannya yang pertama, peluang usaha merupakan sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai sebuah usaha. Yang kedua, usaha budidaya tanaman obat, yakni contohnya kunyit. Kunyit memiliki kandungan dapat meningkatkan imun tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Simplicia cocok dijadikan sebagai peluang usaha karena Simplicia memiliki umur simpan yang cukup lama sehingga tidak mudah busuk. Jamu dapat menjadi sebuah peluang usaha terutama di masa pandemi seperti saat ini, tetapi kendalanya yakni membuat formulasi agar rasa jamu tidak enak dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Keunggulan usaha keripik buah dan sayur yakni produk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, bisa dikonsumsi oleh orang diet maupun tidak diet, dan tidak mengandung pengawet. Biji pepaya dapat dijadikan sebuah peluang usaha yakni dengan membuat sampo penghitam rambut dengan ekstrak biji pepaya. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi hari ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup presentasi hari ini dengan Om Santi Om. Terima kasih.